Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anisya Hidayah, NIM 133 dari Sragen, ingin mempresentasikan bab 9 tentang pemasaran jasa pendidikan sekolah atau madrasah bersama dua rekan saya, Ayu Ukti Muslimah, NIM 138 dan Latifah Nur Fauziah, NIM 129. Di bab 9 ini, pada pemasaran jasa pendidikan sekolah atau madrasah terdapat 9 subbab. Yang pertama, pengertian pemasaran. Yang kedua, konsep inti pemasaran yang terdiri dari 12 bagian. Yang pertama, kebutuhan, keinginan, permintaan, produk, nilai pelanggan, kepuasan pelanggan, pertukaran, transaksi, hubungan, jaringan, pasar, dan yang terakhir, pemasar dan calon pembeli. Pada subbab ketiga terdapat pemasaran jasa pendidikan. Subbab keempat, kepuasan pelanggan pendidikan. Subbab kelima, loyalitas pelanggan pendidikan. Keenam, marketing mix jasa pendidikan madrasah atau sekolah yang terdiri dari 7 bagian. Yang pertama, produk, price, place, promotion, people, physical evidence, dan proses. Pada subbab ketujuh terdapat langkah-langkah strategis pemasaran sekolah atau madrasah yang terdiri dari 5 bagian. Yang pertama, identifikasi pasar. Yang kedua, segmentasi pasar dan positioning. Yang ketiga, diferensiasi produk. Keempat, komunikasi pemasaran. Yang kelima, pelayanan sekolah. Dan yang kelima, pelayanan sekolah. Pada subbab ke-8 terdapat membuat citra baik atau image terhadap madrasah atau sekolah, dan yang ke-9 ada implementasi bauran pemasaran atau marketing mix. Terdapat kasus di SD Muhammadiyah Stapen. Pada subbab pertama, pengertian pemasaran. Jadi pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial yang melibatkan kegiatan-kegiatan penting yang memungkinkan individu dan kelompok mendapat kebutuhan dan keinginan melalui pertukaran dengan pihak lain dan untuk mengembangkan hubungan pertukaran. Secara singkat, pemasaran merupakan proses sosial dan manajerial di mana individu dan kelompok mendapatkan kebutuhan, keinginan mereka dengan menciptakan, menawarkan, dan bertukar sesuatu yang bernilai satu sama lain. Dalam pengertian lain, pemasaran adalah kegiatan manusia yang diarahkan untuk memenuhi dan memuaskan kebutuhan dan keinginan melalui proses pertukaran. Slide selanjutnya, pemasaran saat ini tidak hanya berfungsi menyampaikan produk atau jasa hingga sampai ke tangan konsumen, tetapi juga bagaimana produk atau jasa tersebut dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan dengan menghasilkan laba. Terdapat 3 unsur utama dalam pemasaran, yaitu strategi, taktik, dan value, yang secara kolektif disebut SPV Triangle. Strategi terdiri dari segmentation, targeting, dan positioning. Taktik terdiri dari differentiation, marketing mix, dan selling. Value terdiri dari brand, service, dan proses. Subbab kedua terdapat konsep inti pemasaran. Di sini terdapat 12 bagian. Yang pertama, kebutuhan. Kebutuhan manusia adalah pernyataan dari rasa kehilangan, dan manusia mempunyai banyak kebutuhan yang kompleks. Semua kebutuhan berasal dari masyarakat konsumen. Bila konsumen tidak puas, maka konsumen akan mencari produk atau jasa yang dapat memuaskan kebutuhan mereka. Yang kedua, keinginan. Keinginan digambarkan dalam bentuk objek yang akan memuaskan kebutuhan mereka, atau keinginan adalah hasrat akan penawar kebutuhan yang spesifik. Masyarakat yang semakin berkembang, keinginannya juga semakin luas. Tetapi ada keterbatasan dana, waktu, tenaga, dan ruang. Mereka membutuhkan organisasi, lembaga, atau perusahaan yang bisa memuaskan keinginan sekaligus memenuhi kebutuhan manusia dengan menembus keterbatasan tersebut, paling tidak meminimalisasi kebutuhan sumber daya. Next. Yang ketiga ada permintaan. Permintaan adalah keinginan manusia akan produk spesifik yang didukung oleh kemampuan dan ketersediaan untuk membelinya. Yang keempat terdapat produk. Di sini ada organisasi, jasa, dan ide. Di sini mereka melakukan riset pemasaran, mengamati perilaku konsumen, menganalisis keluhan yang dialami konsumen, mencari jawaban atas
produk atau jasa apa yang sedang disukai atau bahkan produk apa yang tidak disukai dan lain-lain. Dengan kegiatan tersebut, akhirnya perusahaan dapat menawarkan segala sesuatu kepada pasar untuk memperhatikan, untuk dimiliki atau dikonsumsi sehingga konsumen dapat memuaskan kebutuhan sekaligus keinginannya. Sesuatu itu disebut produk. Produk tidak hanya mencakup objek fisik tetapi juga jasa, orang, tempat, organisasi, ataupun gagasan. Slide selanjutnya, kelima ada nilai pelanggan. Nilai bagi pelanggan adalah selisih antara nilai total yang dinikmati pelanggan karena memiliki serta menggunakan sesuatu produk dan biaya total yang menyertai produk tersebut. Setelah pemberian nilai, konsumen akan mengevaluasi dan hasil evaluasi ini akan mempengaruhi kepuasan dan pelanggan untuk membeli ulang produk tersebut. Yang keenam ada kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan tergantung pada anggapan kinerja produk dalam menyerahkan nilai relatif kepada harapan pembeli. Bila kinerja atau prestasi sesuai atau bahkan melebihi harapan pembeli, maka pembeli akan merasa puas. Kepuasan pelanggan berkaitan erat dengan mutu, Total Quality Management atau TMQ, yaitu program yang dirancang untuk memperbaiki mutu produk jasa dan proses pemasaran secara terus-menerus. Slide selanjutnya, nomor 7 ada pertukaran. Pertukaran adalah tindakan untuk memperoleh barang yang dikehendaki dari seseorang dengan menawarkan sesuatu sebagai imbalan. Yang ke-8, transaksi. Transaksi adalah perdagangan antara dua pihak yang paling sedikit melibatkan dua macam nilai, persetujuan mengenai kondisi, waktu, dan tempat. Yang ke-9, hubungan. Hubungan adalah proses menciptakan, memelihara, dan meningkatkan hubungan berat yang semakin bernilai dengan pelanggan dan pihak-pihak yang berkepentingan. Ke-10 ada jaringan. Jaringan terdiri dari perusahaan dan semua pihak-pihak pendukung, pelanggan, supplier, distributor, pengecer, agen iklan, ilmuwan, dan pihak lain yang bersama-sama dengan perusahaan telah membangun hubungan bisnis yang saling menguntungkan. Selanjutnya, nomor 11 ada pasar. Pasar terdiri dari semua pelanggan potensial yang memiliki kebutuhan atau keinginan tertentu yang sama, yang mungkin bersedia dan mampu melaksanakan pertukaran untuk memuaskan kebutuhan yang diinginkan itu. Nomor 12, yang terakhir, pemasar dan calon pembeli. Pemasar adalah seseorang yang mencari satu atau lebih calon pembeli yang akan terlibat dalam pertukaran tersebut. Calon pembeli adalah seseorang yang diidentifikasikan oleh pemasar sebagai orang yang mungkin bersedia dan mampu terlibat dalam pertukaran tersebut. Selanjutnya, poin ketiga, terdapat pemasaran jasa pendidikan. Jasa adalah setiap tindakan atau kinerja yang ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain yang secara prinsip tidak berwujud dan tidak menyebabkan perpindahan kepemilikan. Ini menurut Kotler tahun 2003 nomor 428. Karakteristik jasa dapat diidentifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, tidak berwujud atau intelligible, sehingga konsumen tidak dapat melihat, mencium, meraba, mendengar, atau merasakan hasil sebelum mereka membelinya. Yang kedua, tidak terpisahkan, di mana jasa tidak dapat dipisahkan dari sumbernya, yaitu perusahaan jasa. Yang ketiga, variasi, di mana jasa sering kali berubah-ubah tergantung siapa, kapan, dan di mana menyajikannya. Selanjutnya yang keempat, mudah musnah. Jasa tidak dapat dijual pada masa yang akan datang. Yang kelima, jasa tidak dapat disimpan dan dikonsumsi pada saat dihasilkan. Yang keenam, konsumen merupakan bagian integral dari proses produksi jasa.
Yang ketujuh, setiap orang atau apapun yang berhubungan dengan konsumen mempunyai andil dalam pemberian peranan. Yang kedelapan, karyawan penghubung merupakan bagian dari proses produksi jasa. Yang kesembilan, kualitas jasa tidak dapat diperbaiki pada saat proses produksi karena produksi jasa terjadi secara real time. Selanjutnya, karakteristik jasa pendidikan, yaitu yang pertama, lebih bersifat tidak berwujud daripada berwujud. Yang kedua, produksi dan konsumsi bersamaan waktu. Yang ketiga, kurang memiliki standar dan keseragaman. Yang keempat, pemasaran dalam konteks jasa pendidikan adalah sebuah proses sosial dan manajerial untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan dan diinginkan melalui menciptakan atau creation penawaran pertukaran produk yang bernilai dengan pihak lain dan dalam bidang pendidikan. Yang kelima, secara teoritis terdapat 3 komponen dasar dalam penerapan pemasaran pendidikan, yaitu yang pertama integrated marketing, yang kedua customer impinging researches, yang ketiga profit. Lebih spesifik lagi bahwa pemasaran memiliki 4 aktivitas, yaitu analysis, organization, planning, dan control. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Ayu Ukhti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Ukhti Muslimah akan melanjutkan ke subbab yang selanjutnya, yaitu kepuasan pelanggan pendidikan. Jadi, kepuasan atau satisfaction berasal dari bahasa Latin, satis yang berarti cukup, baik, memadai, dan fasio yang berarti melakukan atau membuat. Sehingga, kepuasan dapat diartikan sebagai upaya pemenuhan sesuatu atau membuat sesuatu memadai. Zaidan tahun 2000 menyatakan bahwa satisfaction is the consumer fulfillment response. It is a judgment that a product reachable level of consumption related fulfillment. Jadi, kepuasan pelanggan merupakan respon konsumen yang sudah terpenuhi keinginannya tentang penggunaan barang atau jasa yang mereka pakai. Secara matematis, kepuasan itu sama dengan total customer value dikurangi total customer cost. Artinya, perbandingan antara pengorbanan waktu, tenaga, dan uang yang dikeluarkan dengan nilai manfaat hasil yang diterima. Kemudian ada beberapa pendapat dan teori tentang kepuasan pelanggan. Yang pertama adalah kontras teori. Itu menyatakan bahwa konsumen akan membandingkan kinerja produk aktual dengan ekspektasi para pembelian, di mana apabila kinerja aktual lebih besar atau sama dengan ekspektasi, maka pelanggan akan puas, dan sebaliknya, apabila kinerja aktual lebih rendah dari ekspektasi, maka konsumen akan mengalami ketidakpuasan. Yang kedua, assimilation theory, yaitu evaluasi purna beli, merupakan fungsi positif dari ekspektasi konsumen para pembelian. Karena proses dikonfirmasi secara psikologis tidak enak dilakukan, konsumen cenderung secara perseptual mendistorsi perbedaan antara ekspektasi dan kinerjanya ke arah ekspektasi awal, sehingga penyimpangan ekspektasinya cenderung akan diterima oleh konsumen yang bersangkutan. Yang ketiga, assimilation contrast theory. Terjadinya efek asimilasi atau efek kontras merupakan fungsi dari tingkat kesenjangan antara kinerja yang diharapkan dan kinerja aktual. Apabila kesenjangannya besar, maka konsumen akan memperbesar gap tersebut. Kemudian, Strauss dan Neuhaus tahun 1997 yang dikutip Fandi tahun 2005 membedakan 5 tipe kepuasan dan 2 tipe ketidakpuasan, antara lain. Yang pertama, demanding customer satisfaction, yaitu tipe kepuasan yang aktif. Relasi dengan penyedia jasa diwarnai emosi positif, terutama optimisme dan kepercayaan.
Berdasarkan pengalaman positif masa lalu, pelanggan dengan tipe ini berharap bahwa penyedia jasa bakal mampu memuaskan ekspektasi mereka yang semakin tinggi di masa depan. Kemudian yang kedua, stable customer satisfaction. Pelanggan yang memiliki tingkat aspirasi pasif dan perilaku yang demanding, emosi positifnya terhadap penyedia jasa berdirikan steadiness dan trust dalam relasi yang terbina saat ini, di mana mereka menginginkan segala sesuatunya tetap sama. Yang ketiga, designed customer satisfaction. Pelanggan pada tipe ini merasa puas, namun bukan diakibatkan pemenuhan ekspektasinya, akan tetapi lebih didasarkan pada kesan tidak realistis. Kemudian nomor 4, stable customer dissatisfaction. Pelanggan tidak puas dengan kinerja penyedia jasa, namun cenderung tidak melakukan apa-apa. Relasi dengan penyedia jasa diwarnai emosi negatif. Kemudian nomor 5, demanding customer dissatisfaction. Bercirikan tingkat aspirasi aktif dan perilaku demanding. Pada tingkat ketidakpuasan menimbulkan protes dan oposisi. Mereka aktif menuntut perbaikan. Nah, kemudian menurut Kotler tahun 2000, ada beberapa cara pengukuran kepuasan pelanggan, yaitu yang pertama, complaint and suggestion system, yaitu keluhan dan saran konsumen itu dijadikan data dalam melakukan antisipasi dan pengembangan perusahaan. Kemudian yang kedua, customer satisfaction survey, yaitu melakukan tingkat keluhan konsumen itu dijadikan data untuk mengukur kepuasan. Kemudian ghost shopping, yaitu mengirimkan orang untuk melakukan pembelian di perusahaan orang lain maupun di perusahaan sendiri. Kemudian yang keempat, lost customer analysis, yaitu kontak dilakukan dengan pelanggan yang telah beralih pada perusahaan lain. Nah, kemudian selanjutnya, secara umum dapat dikatakan bahwa timbulnya ketidakpuasan dikarenakan oleh yang pertama, tidak sesuai harapan dengan kenyataan yang dialaminya. Kemudian ketidakpuasan dalam pelayanan selama proses menikmati jasa. Terus kemudian perilaku personil yang kurang memuaskan, suasana dan kondisi fisik lingkungan tidak menunjang, ongkos terlalu tinggi karena jarak, waktu, dan harga yang terlalu tinggi, promosi tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, kemudian sebab yang kedua yaitu loyalitas pelanggan pendidikan. Loyalitas pelanggan adalah frequency of use or proportion of reuse of the service. Loyalty can also be observed when service customer or consumers recommend or even urge other to use the service. Jack Paul tahun 2004. Yaitu kesetiaan pelanggan diukur dengan frekuensi penggunaan atau proporsi penggunaan kembali sebuah jasa. Kepuasan tersebut dapat juga diamati ketika pelanggan menganjurkan atau bahkan mendesak orang lain untuk mengonsumsi jasa tersebut. Oliver juga menyatakan, customer loyalty is deeply held commitment to review or reproduce a preferred product or service consistently in the future, despite situational influence and marketing effort having the potential to cause switching behavior. Pelanggan yang loyal merupakan konsumen yang memiliki komitmen yang sangat tinggi untuk melakukan pembelian ulang atas suatu produk secara konsisten dalam jangka panjang, meskipun terdapat beberapa pengaruh atau tawaran dari produk pesaing. Kemudian, Griffin mendefinisikan juga, loyalty is defined as non-random purchase expressed by some decision marking unit, yaitu loyalitas lebih ditujukan kepada suatu perilaku yang ditunjukkan dengan pembelian rutin didasarkan pada unit pengambilan keputusan. Loyalitas lebih mengacu pada perilaku yang relatif stabil dalam jangka panjang dari unit-unit pengambil keputusan untuk melakukan kegiatan secara terus-menerus program lembaga pendidikan yang dipilih. Kemudian ada keuntungan yang diperoleh lembaga pendidikan jika memiliki siswa yang loyal. Yang pertama, mengurangi biaya pemasaran.
kemudian biaya transaksi, kemudian biaya turnover, meningkatkan penjualan silang, word of mouth yang lebih positif, dan mengurangi biaya kegagalan. Karakteristik siswa yang loyal menurut Griffin. Yang pertama, melakukan transaksi ulang secara teratur, kemudian membeli di luar lini produk atau jasa, mengajak orang lain, menunjukkan kekebalan dari tarikan persaingan. Kemudian, siswa sebagai konsumen yang loyal akan menunjukkan perilaku rajin dan tekun mengikuti program kegiatan KBM yang diselenggarakan oleh lembaga madrasah atau sekolah, sering memberi saran yang membangun, merekomendasikan sekolah tersebut kepada kerabat atau orang lain, tidak pindah ke lembaga lain, dan kebal dari daya tarik sekolah lain. Keuntungan memiliki siswa yang loyal terhadap sekolah adalah memberikan citra bahwa jasa pendidikan yang ditawarkan tersebut dapat diterima dan dikenal oleh masyarakat luas, memiliki reputasi baik, dan sanggup memberikan dukungan layanan peningkatan mutu pendidikan. Kemudian ukuran variabel loyalitas siswa didasarkan pada teori yang dikemukakan oleh Griffin, Kotler, dan Karen. Yang pertama, pembelian ulang dengan indikator frekuensi mengikuti KBM, mengerjakan tugas dari guru, belajar dalam suatu mata pelajaran, memberikan saran yang membangun untuk sekolah atau madrasah. Kemudian dalam penciptaan produk, ada frekuensi menyarankan orang lain untuk sekolah di madrasah, menyarankan suatu lembaga sekolah agar siswanya mau melanjutkan ke madrasah. Kemudian yang ketiga, kekebalan terhadap pesaing. Tingkat kekuatan dapat menikmati segala fasilitas yang disediakan dan kebanggaan kepada madrasah sendiri dibanding dengan sekolah lain. Kemudian hubungan harmonis, yaitu perhatian pimpinan, dosen, staf, pegawai, dan keluhan, ide atau inovasi yang disampaikan siswa. Kemudian penyampaian positif, itu frekuensi memberikan informasi tentang hal positif program madrasah kepada teman, saudara, kerabat, lembaga madrasah sekolah di bawahnya, lembaga lain yang membutuhkan. Kemudian hambatan untuk berpindah, frekuensi madrasah untuk mengadakan bursa pendidikan, mengadakan kontak dengan lembaga pendidikan lain, dan keinginan siswa untuk berpindah dari madrasah ini. Kemudian subbab yang selanjutnya adalah marketing mix atau bauran pemasaran jasa pendidikan madrasah atau sekolah. Dalam konteks pendidikan dasar menengah ditetapkan Standar Nasional Pendidikan untuk mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Itu ada beberapa standar nasional pendidikan yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 sebagai ganti dari PP Nomor 19 Tahun 2005 mencakup 8 hal. Yang pertama, standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar pendidik. Kemudian ada standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Lalu apa sih marketing mix itu? Marketing mix merupakan alat bagi pemasar yang terdiri atas berbagai unsur suatu program pemasaran yang perlu dipertimbangkan agar implementasi strategi pemasaran dan positioning yang ditetapkan dapat berjalan sukses. Kotler mendefinisikan sebagai marketing mix as a set of controllable tactical marketing tools that the firm plan to produce the result it want in the target market. Maksudnya, bauran pendidikan merupakan serangkaian unsur pemasaran yang dapat dikendalikan oleh perusahaan dan dipadukan sedemikian rupa sehingga dapat mencapai tujuan dalam pasar sasaran. Nah, dalam konteks pendidikan, bauran pemasaran adalah konteks yang sangat penting dan dapat dipadukan sedemikian rupa sehingga dapat menghasilkan strategi pemasaran yang dapat digunakan untuk memenangkan persaingan. Kemudian ada unsur-unsur pemasaran ada 7. Yang pertama adalah produk. Produk sendiri merupakan produk dalam jasa pendidikan itu berupa reputasi, prospek, dan variasi pilihan.
Kemudian ada price atau harga. Pendidikan madrasah itu meliputi harga SPP, investasi bangunan, dan biaya laboratorium. Kemudian yang 3 place atau tempat itu lokasi sekolah berada, lokasi yang strategis dan mudah dijangkau biasanya akan lebih menarik minat konsumen. Kemudian promotion dapat dilakukan melalui TV, surat kabar, brosur, dan baliho, pameran pendidikan, bayar pendidikan, dan melakukan kontak langsung dengan calon siswa dan melakukan kegiatan hubungan dengan masyarakat. Kemudian yang kelima adalah people atau orang-orang yang terlibat dalam proses penyampaian pendidikan seperti TU, kepala sekolah, guru, karyawan, dan tenaga kependidikan. Kemudian physical evidence ada 2, yaitu bukti penting seperti keputusan yang dibuat oleh pemberi jasa mengenai desain dan tata letak gedung, contoh ruang kelas, gedung sekolah, perpustakaan, dan lain-lain. Dan kedua, bukti pendukung yang merupakan nilai tambah yang bila berdiri sendiri saja tidak berarti apa-apa, contoh rapor per semester, catatan prestasi siswa, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir adalah proses itu merupakan meliputi segala kegiatan yang mendukung terselenggaranya proses kegiatan belajar mengajar. Sekian subbab yang dapat saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkah-langkah strategis pemasaran sekolah atau madrasah. 1. Identifikasi pasar. Tahapan pertama dalam pemasaran sekolah atau madrasah adalah perdagangan dan menganalisis pasar. Dalam tahap ini, perlu dilakukan penelitian atau penelitian pasaran pendidikan untuk mengetahui kondisi dan ekspektasi pasar termasuk atribut-atribut pendidikan yang menjadi kepentingan konsumen pendidikan. Terkait dengan tahapan ini adalah pemetaan dari sekolah lain. Dalam konteks pendidikan madrasah, identifikasi dapat dilakukan dengan melihat bahwa lembaga pendidikan madrasah sesungguhnya mempunyai kapasitas dan potensi besar dalam upaya ikut mencerdaskan kehidupan bangsa dan mensukseskan program wajib belajar nasional, di samping madrasah telah lama mengakar di masyarakat bawah. Dalam kacamata marketing, madrasah termasuk dalam segmen pasar emosional. Diketahui bahwa pasar jasa pendidikan dari sudut pandang marketing secara sederhana dapat dikelompokkan ke dalam 2 segmen pasar. Yang pertama, segmen pasar emosional, dan yang kedua adalah segmen pasar nasional. Maksud segmen pasar emosional adalah kumpulan pelanggan atau nasabah yang dapat mendaftar atau bergabung ke sebuah lembaga pendidikan karena pertimbangan religiositas. Pasar ini kurang memperhatikan harga, kualitas, mutu, dan ketersediaan jaringan yang memadai. Adapun segmen pasar nasional adalah pelanggan atau nasabah sekolah yang benar-benar sensitif terhadap perkembangan dan kualitas mutu pendidikan. Pendidikan yang berkualitas dan bermutu baik adalah pendidikan yang menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Muatan pelajaran yang bertaraf internasional, menggunakan bahasa global atau Inggris, dan digunakan oleh fasilitas dan jaringan yang memadai. Pelanggan atau pendaftar pendidikan madrasah adalah mereka yang mempunyai keterkaitan religius. Orang tua alumni madrasah pernah menempuh pendidikan pesantren, jamaah pengajian atau majelis taklim, dan masyarakat umum yang sudah melakukan pertobatan yang menganggap penting penanaman akhlak, etika religius, dan dasar-dasar agama yang memadai. 2. Segmentasi pasar dan positioning. Segmentasi pasar adalah membagi pasar menjadi kelompok pembeli yang dibedakan berdasarkan kebutuhan, karakteristik, dan tingkah laku yang mungkin membutuhkan produk yang berbeda. Adapun positioning adalah karakteristik dan pembedaan produk yang nyata yang memudahkan konsumen untuk membedakan produk jasa antara satu lembaga dengan lembaga lainnya. Positioning berkaitan dengan bagaimana pemasaran membedakan jasanya dengan pesaing. Penentuan target pasar dalam pasar yang sangat beragam karakternya perlu ditentukan atribut-atribut apa yang menjadi kepentingan utama bagi pengguna pendidikan. Secara umum, segmentasi pasar dapat dipilih berdasarkan segmentasi demografi dan sosioekonomi, segmentasi psikologis, segmentasi geografi, segmentasi manfaat, segmentasi penggunaan, dan segmentasi berdasarkan jasa. Dengan demikian, sekolah akan lebih mudah menentukan strategi pemasaran sehubungan dengan karakteristik dan kebutuhan pasar.
3. Diferensiasi produk. Melakukan diferensiasi merupakan cara yang efektif dalam mencari perhatian pasar. Dari banyak sekolah yang ada, orang tua siswa akan kesulitan untuk memilih sekolah anaknya karena atribut-atribut kepentingan antar sekolah semakin standar. Diferensiasi merupakan salah satu dari 3 strategi pemasaran sebagai strategi bersaing, yaitu 1. Diferensiasi adalah strategi memberikan penawaran yang berbeda dibandingkan penawaran yang diberikan oleh kompetitor. 2. Keunggulan biaya atau low cost adalah strategi mengefisiensikan seluruh biaya produksi sehingga menghasilkan produk atau jasa yang bisa dijual lebih murah dibandingkan dengan pesaing. Fokus adalah strategi menganggap suatu target market khusus. Strategi fokus biasanya dilakukan untuk produk ataupun jasa yang memang mempunyai karakteristik khusus. 4. Komunikasi pemasaran. Sekolah sebagai lembaga ilmiah akan lebih elegan apabila bentuk-bentuk komunikasi disajikan dalam bentuk format ilmiah seperti menyelenggarakan kompetisi bidang studi forum ilmiah atau seminar, dan yang paling efektif adalah publikasi presentasi oleh media independen seperti berita dalam media massa. Komunikasi pemasaran pendidikan dapat menggunakan strategi komunikasi proaktif khusus yang berkenaan dengan action strategi yang terdiri dari 1. Organization for performance, meyakinkan publik bahwa organisasi memiliki kualitas yang terbaik dan bagi konsumen, yakni dengan membuktikan atau mengkomunikasikan bahwa sekolah kita adalah yang berkualitas. 2. Audience participation, menggunakan teknik komunikasi dua arah dan melakukan aktivitas dari publik yang berkepentingan untuk secara langsung melakukan kontak dengan produk atau jasa yang dihasilkan organisasi, diantaranya dengan cara memberikan kesempatan kepada audiens memberikan feedback atas pesan yang sudah disampaikan. 3. Special events, misalnya dengan mengadakan open house di sekolah yang ditunjukkan kepada masyarakat umum dan mengikuti education expo dan melakukan education gathering seperti seminar dan workshop. Pembicaranya adalah tokoh pendidikan untuk memberikan penyuluhan tentang pentingnya sebuah pendidikan. Keempat, alliance and coalition, misalnya dengan melakukan kerjasama dengan sekolah lain. Kelima, sponsorship, untuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan tujuan ataupun sarana program. Dalam hal ini, kegiatan yang dilakukan oleh target market, yakni dengan memberikan sponsor pada acara pentas seni sekolah. Yang keenam, strategi filantropi, ini dilakukan untuk memperoleh keuntungan berupa reputasi yang baik atau biasa disebut dengan corporate social responsibility. 5. Pelayanan sekolah. Kesenjangan yang sering terjadi adalah adanya perbedaan persepsi kualitas maupun atribut jasa pendidikan berdasarkan hasil penelitian terhadap organisasi jasa, termasuk sekolah. Didapati beberapa ciri organisasi jasa yang baik, yaitu yang memiliki A. Konsep strategis yang memiliki fokus kepada konsumen. B. Komitmen kualitas dari manajemen puncak. C. Penetapan standar yang tinggi. D. Sistem untuk memonitor kinerja jasa. E. Sistem untuk memuaskan keluhan pelanggan. F. Memuaskan karyawan sama dengan pelanggan. Terdapat 5 langkah dalam rangka mencapai ciri-ciri tersebut di atas, yaitu A. Keandalan merupakan kemampuan untuk melaksanakan jasa yang dijanjikan dengan cepat dan terpercaya. B. Responsif merupakan kemampuan untuk membantu pelanggan dan memberikan jasa dengan cepat. C. Keyakinan merupakan pengetahuan dan kompetensi guru dan kemampuan mereka untuk menimbulkan kepercayaan dan keyakinan. D. Empati merupakan syarat untuk peduli, memberi perhatian pribadi bagi pelanggan. Pada prinsipnya, setiap manusia senang apabila diperhatikan oleh orang lain. E. Citra image, membuat citra image baik terhadap madrasah atau sekolah. Citra image adalah impresi perasaan atau konsepsi yang ada pada publik mengenai perusahaan, mengenai suatu objek, orang, atau mengenai lembaga. Banyak cara dapat dilakukan untuk menarik perhatian publik dalam rangka membentukkan image terhadap lembaga pendidikan, sekolah, atau madrasah, baik melalui daya tarik fisik bangunan maupun melalui daya tarik yang bersifat akademik, religius, dan sebagainya. Di antaranya, 1. Membenahi gedung sekolah atau madrasah yang menghadap ke jalan secara artistik dan dengan desain yang baik sehingga menarik perhatian masyarakat. 2. Memasang lampu kuning kedip-kedip perhatian atau hati-hati atau pelan-pelan bagi pengemudi. Ketiga, kerjasama dengan media.
Keempat, kepala sekolah atau madrasah gencar mengadakan pidato-pidato, menghadiri pertemuan-pertemuan, dan menginformasikan lembaganya dengan baik. Kelima, memberikan konsultasi dan nasihat-nasihat yang diperlukan sebagai layanan masyarakat. Keenam, mengadakan peringatan hari-hari besar keagamaan, misalnya PHBI, Isra Mi'raj, Maulid Nabi, dan Tahun Baru Islam. Implementasi bauran pemasaran atau marketing mix. Contohnya dari kasus di SD Muhammadiyah Sapen Yogyakarta. Strategi bauran pemasaran marketing mix di SD Muhammadiyah Sapen terdapat 7 hal yang terdapat dalam bauran pemasaran yang dapat disingkat dengan 7P, yaitu terdiri dari 4P tradisional yang digunakan dalam pemasaran barang dan 4P sebagai perluasan bauran pemasaran. A. Strategi produk. 1. Pilihan konsentrasi berupa variasi pilihan, dan 2. Nama sekolah mencakup reputasi dan prospek sekolah. B. Strategi price. Harga yang harus dibayarkan oleh orang tua atau wali kepada SD Muhammadiyah Sapen bervariasi tergantung pada pilihan masuk sekolah. Untuk kelas reguler, biaya yang harus dibayarkan adalah SPP Rp300.000 per bulan, dan untuk dana investasi 7 juta rupiah. Untuk sekolah kelas khusus seperti kelas RSBI, biaya yang harus dibayar adalah 375.000, dan untuk dana investasi 10 juta rupiah. Biaya tersebut sudah termasuk biaya seragam, laboratorium, dan lain-lain. C. Strategi place atau lokasi atau tempat. Lokasi SD Muhammadiyah Sapen dapat dikatakan cukup strategis karena lokasi cukup dekat dengan jalan raya. Keberadaan di kota Yogyakarta dekat dengan berbagai instansi dan sarana pembelajaran, mudah dijangkau oleh orang tua serta peserta didik sendiri baik dengan sarana transportasi maupun pribadi. D. Strategi promotion. SD Muhammadiyah Sapen dalam promosinya melakukan beberapa langkah, yaitu melalui advertising berupa iklan di TV, lokal ADTV dengan berbagai liputan kegiatan sekolah, mengenalkan dan menyebutkan realisasi berbagai program kepada masyarakat, baliho, brosur, dan website menjadi sarana promosi utama yang dilakukan SD Muhammadiyah Sapen. E. Strategi people atau SDM. SD Muhammadiyah Sapen sangat selektif dalam melakukan langkah-langkah bimbingan dan pembinaan kepada pendidik dan tenaga kependidikan. Semangat melayani dan memberi layanan terbaik kepada pelanggan sekolah menjadi niat inti dalam semua proses layanan. F. Strategi physical evidence atau bukti fisik. Essential evidence, bukti petinggi di SD Muhammadiyah Sapen memperlihatkan dan menunjukkan kemegahan dan kesan elit, bermutu, dan profesional. Gedung SD Muhammadiyah Sapen terdiri dari 3 gedung utama, yaitu gedung baru untuk SD rintisan berstandar internasional, gedung lama untuk kegiatan pembelajaran, dan masjid atau gedung utama kegiatan keagamaan tidak hanya untuk warga sekolah, tetapi juga terbuka untuk umum masyarakat sekitar. G. Strategi proses. Pelaksanaan proses penyampaian jasa pendidikan di SD Muhammadiyah Sapen telah memenuhi standar nasional pendidikan atau SNP. Proses pengelolaan dan pelayanan sekolah telah mendapatkan pengakuan dan prestasi membanggakan. Hal ini dibuktikan dengan pencapaian akreditasi A oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Formal. Dengan demikian, proses kegiatan belajar mengajar dan kualitas KBM telah memenuhi standar nasional yang mencakup 8 unsur, yaitu standar isi, standar proses, standar pengelolaan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan, dan standar penilaian pendidikan.